awal terapi lebih pas jadi pengantin baru. Jadi mulai dari nol ya. Pengantin baru bagaimana 50.000 penghasilan 50.000 sehari bisa beli mobil, rumah atau lain-lain. Mobil, rumah dan lain-lain. Rp50.000 kita bisa punya kendaraan, punya rumah dari penghasilan itu. Konsepnya bikin tabungan atau investasi 1 kotak 2, 3, 4 gitu. Yang pertama Allah, yang kedua kebutuhan, yang ketiga rihlah, yang keempat invest atau tabungan. Nah, kenapa kok Allah didulukan? Kenapa Allah didulukan? Karena biasanya orang kalau diajak bersedekah, diajak bersedekah itu males. Nantilah kalau kita sudah punya. Ada rahasianya di sini. Kalau Allah didahulukan, Allah nomor 1, maka kesemuanya akan disuplai. Konsep hidup adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku wa nusuki, ibadahku wa mahyaya, hidupku wa mamati, kematianku lillahi rabbil alamin. Karena kita hanya dituntut untuk beribadah. Kita mulai dari yang Allah. Haknya Allah 50.000 berapa? 2,5%. Berapa? 5 itu 2,5%. 2,5% itu berarti 2.500. Kita belajar untuk lebih dermawan. Ambillah katakanlah 5%, gitu. 5%. Haknya Allah 5% berarti 5.000. 5.000. Kemudian kebutuhan kita bikin berapa? 30.000, ya toh? 30.000. Rihlah 5.000. Nah, sisanya tabungan tadi 10.000. Ya. Kenapa rihlah juga 5.000? Ini menikah pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Walaupun ada yang dihukumi bisa menjadi wajib, bisa makruh, bisa haram, tapi pada dasarnya nikah adalah sunnah. Membahagiakan keluarga itu wajib. Membahagiakan keluarga, maka di sini ada rihlah atau jalan-jalan. Bahasa sekarang ngetrennya healing. 50.000 hanya Allah 2.500, kita bikin agak dermawan 5.000. Kemudian kebutuhan 30.000, rihlah 5.000, investasi tabungan 10.000. 50.000 itu keseharian. Kalau dibikin sebulan kan berarti 1,5 juta. Mau dipakai konsep bulanan bisa, mau di konsep harian bisa. Kita ambil yang harian. 5.000 kali sebulan berarti berapa? 150.000. Haknya Allah itu 150.000. 150.000 kalau katakanlah dalam 5 bulan
kita bulan berapa? 150 kali 5 berarti 750, ya toh? 750 sebaik-baiknya sedekah, seutama-utamanya sedekah itu adalah keluarga. Nah, itu keluarga. Dan keluarga itu yang utama adalah orang tua. Kita punya orang tua 3. Siapa itu orang tua 3? Kedua orang tua kita yang melahirkan, yang kedua adalah mertua, yang ketiga adalah guru ngaji kita atau orang alim yang mengajari kita. Paham? Orang tua ngaji. Makanya dikatakan sedekah kepada seorang alim, ulama itu sangat utama. Karena itu termasuk bagian daripada orang tua ketiga kita. Nah, 750.000, fokus ini. 750.000 itu katakanlah dalam setengah tahun itu kita bersedekah memberikan kedua orang tua kita, atau misalnya pakai parcel atau mungkin bisa berupa uang tunai 200.000 lah, ya. Kemudian mertua 200.000 kita kasihkan kepada mertua, ya. Kemudian masih berapa? Masih 300, ya. 100 kita pakai untuk sedekah pada orang tua ketiga, masih 250. 250 kita tengok tetangga kanan kiri, masih miskin atau mungkin anak yatim. Katakanlah ada 3 orang lah, 50.000. Kemudian masih ada sisa sekitar 100.000 untuk cadangan beramal, ya. Nah, orang tua kita dahulukan. Kita ingat ya, doanya orang tua bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Maksudnya ini berarti doanya orang tua itu dijabah. Ambil contoh, ketika kamu bersedekah kepada bapak ibu, ya. Walaupun orang tua nggak meminta, kamu kasih, dan dengan terharu dan otomatis dia akan mendoakan kamu. Mudah-mudahan walaupun nggak di depan, mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah. Doa ini diijabah oleh Allah karena doanya orang tua bagaikan doa Nabi kepada umatnya, ya kan? Maka konsepnya adalah beramal soleh. Doa orang tua ini akan mensuplai daripada kebutuhan ini. Ini kalau Allah yang diutamakan, maka akan mensuplai. Tapi kebanyakan seseorang itu mau bersedekah itu nunggu kalau punya. Wah, besok aja kalau sudah punya tak sedekahkan. Padahal semakin kita terobsesi mengumpulkan dunia, kadang-kadang kita akan terlena karena garis finishnya di sini adalah kematian. Maka kita utamakan sedekah. Allah yang utama, maka akan mensuplai. Ya kan? Karena apa? Rezeki kan ada 4. Rezeki ada rezeki makhluk, rezeki ikhtiar, rezeki amal soleh, dan jannah. Manusia semuanya punya 3 rezeki ini. Makhluk yaitu dalam Al-Quran, Bang, tiada satu pun makhluk atau hewan melata di muka bumi melainkan telah dijamin oleh Allah rezekinya. Makhluk selama kita
hidupnya kita itu dikehendaki oleh Allah. Otomatis Otomatis rezeki sudah diberikan. Yang kedua adalah rezeki ikhtiar. Innallaha yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu keadaan suatu hamba atau kaum kalau kita tidak berusaha, kalau kita tidak merubahnya. Innallaha yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian yang ketiga adalah rezeki amal soleh. Ya, rezeki amal soleh. Kita ingat dalam surat Al-Asr ketika Allah bersumpah wal asri demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, ya. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi yang keempat amal soleh. Ini untuk yang kemudian yang keempat, rezeki yang keempat adalah jannah. Hanya dimiliki untuk orang yang beriman. Di sini semua manusia mendapatkan 3 rezeki, tapi untuk rezeki keempat jannah itu khusus untuk orang yang beriman. Nah, maka di sini kembali kepada ketika kita berbuat amal soleh, kita bersedekah, baik doanya guru, doanya orang tua, doanya fakir miskin, doanya anak yatim, ini akan mensuplai itu kebutuhan sehari, ya, kebutuhan sehari, misalnya beli beras, beli tempe lah, katakanlah tempe, atau beli sembako lah, katakanlah kita ambil 30. Kalau Allah sudah mensuplai ini, la in sakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur saya aku tambah, maka Allah akan mensuplai ke semuanya. Ketika Allah didahulukan, maka ketiga ini akan disuplai Allah. Gak mungkin kita pendapatannya tadinya 50.000, ini tetap 50.000, pasti akan bertambah. Karena apa? Amal soleh dan syukur kita ini akan mensuplai ini, yang tadinya 50 akan bisa 2 kali lipat. Ini ya, yang kemudian rihlah. Yang ketiga rihlah. Ingat ya, ketika menikah adalah hukumnya sunnah, tapi membahagiakan keluarga hukumnya wajib. Karena baginda Rasulullah pun setiap hari Kamis itu rihlah, jalan-jalan mengajak istri tercintanya healing, mensyukuri karunia Allah. Nah, ini rihlah. Menikah hukumnya sunnah, membahagiakan keluarga hukumnya wajib. Ini maka di sini ada anggaran rihlah jalan-jalan 5.000 kali sebulan 150, ya. Kalau 150 dibuat untuk jalan-jalan ke alun-alun, itu sebulan bisa 2 kali. Percaya tak? Sebulan bisa 2 kali, ya. Katakanlah kita punya anak 1, ngajak jalan-jalan ke alun-alun, kita makan bakso mie ayam paling 3 orang, habisnya berapa? 50.000, ya. Habis 50.000. Bensinnya seliter, 10.050, masih sisa 15. Berarti 150.000 untuk ngajak anak istri jalan-jalan. Ini bisa sebulan bisa 2 kali. Padahal ketika kita sudah Allah yang didialogkan ini, nggak mungkin sebulan kita anggaran healingnya itu 150. Benar. Bisa ini bisa lebih. Paham ya?
Jadi ketiga, ketika Allah didahulukan, ketika Allah yang utama, maka kebutuhan, rihla, invest tambah. Karena janji Allah la in syakartum, jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmat, paham loh? Yang kemudian yang investasi tabungan ini 10.000 kali sebulan berapa? 10 kali sebulan berapa? 300 kali 12 berarti 3.600.000. Ya, investasi tabungan kita 3.600.000. Ya. Tapi karena Allah selalu didulukan, so, Allah dulu kita bekerja niatkan ibadah, so, semata-mata mengharap ridho Allah, menjalankan perintah Allah. So. La khuliqal jinna wal insa illa liya'budu. So, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah sekali setengah itu Allah. Maka ketika Allah yang utama semuanya tersuplai, ini nggak mungkin dalam setahun itu cuma 3.600.000, pasti Allah lebihkan karena janji Allah tadi. Nah, di sini ini rahasianya. Ya, di sini ini rahasianya. Betul? Di sini ada rahasianya. Ada 2 karakter. Satu karakter kaya, 2 karakter miskin. 2 karakter miskin. Loh, kok bisa? Contoh ya, contoh. Ketika kita di akhir tahun, katakanlah patokannya akhir tahun, kalau kita ya apa ya, Ramadan, Idul Fitri. Di hari raya Idul Fitri, kita punya tabungan katakanlah 3.600.000 atau 4 juta. Dan saya yakin ini bisa tembus sampai 5 juta. Ketika uang itu kumpul, kemudian kita punya keinginan, kita nurutin keinginan, nggak ngikutin kebutuhan, maka uang ini pasti kita akan jadikan gaya hidup. Kita ingin perabot yang mewah, kita belikan. Kita punya pengen ganti sepeda, kita jual, kita ganti, padahal sepeda kita masih layak. Maka kita masuk karakter miskin. Kalau kita punya megang duit, kemudian sesuai kita inginkan, apa yang kita inginkan, beli ini, habis. Kita masuk pada karakter miskin. Tapi kalau kita pun ingin masuk karakter kaya, untuk meraih ini, mobil, rumah, dan lain-lain, mungkin rekreasi, keluar negeri, umroh, ibadah haji. Nah, ini di karakter kaya, kita ngikutin karakter kaya. Katakanlah kita megang uang 5 juta. Sepeda masih layak, nggak usah ganti, masih bisa. Perabot masih layak. Kita beli penambahan aja, apa yang perlu ditambahi perabotnya. Ya kebutuhannya lebaran disesuaikan sebagian. Kemudian yang sebagian ini kita sisihkan, kita putarkan kita putar supaya menghasilkan. Katakanlah kita wira swasta atau wira usaha kecil-kecilan, mungkin budidaya ikan atau mungkin pokoknya apapun lah yang bisa kita putarkan dengan uang sebagian, maka kita masuk pada karakter lain. Nah, ini
sekilas Mas, gambaran sekilas. Nanti penjabaran lebih detail besok lah pas ada waktu enggak. Cukup kan?